ini yang data masih berserakan, kemudian kita urutkan dari data yang terkecil urutannya sampai dengan data yang nilainya paling besar. Maka kita dapatkan bahwa data ini mempunyai nilai paling besar adalah 86 dan nilai paling kecil adalah 22. Nah, kemudian langkah untuk menyusun distribusi frekuensinya seperti apa? Yang pertama, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Itu kita mencari berapa jumlah kelas interval nanti yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Cara untuk menghitung jumlah kelas interval, caranya menggunakan rumus Sturges seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimana? Nah, caranya adalah rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah sampel yang ada atau jumlah data yang dipakai. Tadi kan 50, maka K sama dengan 1 plus 3,3 log 50. Log 50 itu berapa? Log 50 itu nilainya adalah 1,6, maka 1 plus 3,3 kali 1,69 sama dengan 1 plus 3,3 kali ini kan sama dengan 5,61 ini. Hasilnya 3,3 kali log 50 itu plus 1 sama dengan 6,61. Sehingga kalau kita tulis 6,61 itu kita bulatkan menjadi 7. Artinya dari 50 nilai mahasiswa tadi yang sudah berurutan kita buat menjadi 7 kelas interval. Kemudian yang kedua kita menghitung rentangnya. Rentang adalah nilai kelas terbesar dikurangi kelas terkecil plus 1. Adalah 86 dikurangi 22. Nah, 86 kan nilai paling tinggi, kemudian yang paling kecilnya 22. 86 dikurang 22 plus 1. 64 plus 1 berarti rentangnya adalah 65. Setelah itu kita akan menghitung berapa panjang kelas, panjang setiap kelas. Ya, caranya bagaimana? Caranya rentang ini 65 dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya tadi adalah 7, menghasilkan angka 9,285. Karena di atas 9 maka kita bulatkan menjadi 10. Oke, kita sudah tahu mulai dari jumlah kelasnya ada 7, kemudian panjang kelasnya 10. Baru kemudian kita susun tabel interval kelas. Nah, yang pertama ini kan kita jadikan 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian nilai paling rendah adalah 22, artinya di sini. Kemudian nilai paling tinggi adalah 86 di sini ya. Nah, jadi kita buat ini kan panjang kelasnya 10 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 10. Nah, ada 10. Ini juga ada 10, semuanya ada 10, semua ada di sini ya. Kemudian frekuensi untuk setiap kelas. Yang mendapatkan angka 20 sampai 29 itu frekuensinya 4. Kita lihat 20 sampai 29. Oke. 20 sampai 29 ini ya. Ya, ada berapa? 1 2 3 4. Kemudian berikutnya kita lihat kelas kedua 30 sampai dengan 39. Itu ada 7, kita lihat 30 sampai 39. 30 sampai 39. Ya, di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai kelas terakhir 80 sampai 89. 80 sampai 89 ini ada nilainya 2. Kalau kita jumlah frekuensinya ini, kita jumlah total N-nya ada kalau kita jumlah semuanya ada berapa? Ada 50 ya. Kalau kita jumlah ini ada
50. Kita buktikan apakah benar 50. Ya, jumlahnya adalah 50. Kemudian nilai midnya, nilai tengahnya adalah batas bawah tambah batas atas, batas bawah tambah batas atas bagi 2. Jadi nilai tengahnya ini 24,5, 34,5, dan seterusnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya, bisa difahami ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.